Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindarti Fathurrohmah, CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Rembang. Saya dari SMA Negeri 1 Kragan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik tentang aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Di kelas Jateng 06.28, kami didampingi oleh Pak Irwan Rozani sebagai fasilitator dan Bu Zaimatun sebagai pengajar praktik kami. Tujuan aksi nyata modul 1.3 ini adalah CGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah mewujudkan siswa semanekra yang spektakuler, santun, peduli, empati, kebinekaan global, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adaptif, kreatif, ulet, luas, dan reflektif. Berikut adalah penjabaran dimensi, elemen, dan sub-elemen dalam profil pelajar Pancasila yang merupakan rumusan visi guru penggerak. Berikut adalah tahapan inquiry apresiatif dalam Bagja. Pertama, buat pertanyaan utama. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Dan kelima, atur eksekusi. Sebelum membuat kalimat prakarsa perubahan, kita harus mempertimbangkan A, T, A, P. A adalah aset, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan terakhir P adalah pembelajaran. Aset adalah potensi sekolah atau murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T adalah tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui untuk mewujudkan harapan atau visi. A adalah aksi, bagaimana kontribusi individu atau pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan mencapai visi. P adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah peserta didik hingga dewasa. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. B. Buat pertanyaan utama. Salah satu contoh pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa? Tahap kedua Bagja adalah ambil pelajaran. Contoh pertanyaan yang bisa saya ambil adalah, siapakah rekan guru di sekolah yang sudah mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Situasi apa yang dapat mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa? Dan keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Tahap ketiga Bagja adalah G, gali mimpi. Contoh pertanyaan yang saya ambil adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan dan bermakna telah berjalan dengan baik? Tahap keempat Bagja adalah J, jabarkan rencana. Apa langkah yang sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Tahap terakhir dalam Bagja adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang bisa saya ambil adalah, siapa yang bisa mengarahkan saya dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Kapan saya mulai menerapkan pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Dan bagaimana mengukur indikator keberhasilan penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna?
Sebelum melakukan aksi nyata, saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana prakarsa perubahan dan penerapan Bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Selain berdiskusi dengan kepala sekolah, kami juga berdiskusi dengan rekan sejawat yang telah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pada pembelajaran kali ini, kami menggunakan plastisin sebagai media pembelajaran. Plastisin adalah salah satu media pembelajaran yang menyenangkan. Plastisin berbahan dasar tepung dan lem dengan tekstur seperti tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat replika tahapan pembelahan sel. Tekstur yang lentur dan warna-warni yang menarik menjadikan plastisin media belajar sekaligus bermain siswa. Pembelajaran KD pembelahan sel dengan menggunakan plastisin. Pertama, kodrat anak adalah bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Yang kedua, membuat model pembelahan sel dengan menggunakan plastisin. Dan yang ketiga, mempresentasikan model pembelahan mitosis dan meiosis. Skenario pembelajaran yang saya lakukan adalah tahap pertama, siswa dibagi menjadi kelompok. Tahap kedua, siswa melihat video pembelahan mitosis atau meiosis. Tahap ketiga, skenario pembelajaran ini adalah siswa mempelajari tahap masing-masing pembelahan sel. Dan tahap keempatnya adalah siswa membuat model tiap tahap pembelahan sel. Tahap kelima skenario pembelajaran yang kami lakukan adalah siswa mempresentasikan hasil replika pembelahan sel di depan kelas. Dan di tahap keenam, guru mengevaluasi hasil karya kelompok dan menyimpulkan hasil diskusi kelas. Berikut adalah beberapa foto hasil pembuatan model pembelahan sel dari kelas 12 IPA 1. Dan ini adalah foto hasil pembuatan model pembelahan sel dari 12 IPA 3. Berikut kita tampilkan video hasil presentasi siswa tentang model pembelahan sel di depan kelas dan video tentang refleksi setelah pembelajaran KD pembelahan sel dengan menggunakan plastisin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan setelah pembelahan mitosis. Proses pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahap. 1 tahap profase. Nama saya Ramandani Zaimatusania dari kelas 12 IPA 2. Setelah mengikuti pembelajaran pembelahan sel dengan plastisin, saya merasa senang, bersemangat, dan memahami tahapan pembelahan mitosis. Terima kasih Bu Rindarti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi dari kelas 12 MIPA 1. Setelah mengikuti pembelajaran pembelahan sel dengan plastisin, saya merasa senang dan bersemangat dan memahami tahapan spermatogenesis. Terima kasih Bu Rindarti. Refleksi setelah melakukan aksi nyata ini adalah
1. Pengalaman. Perlu rancangan, niat, dan kolaborasi yang baik antara CGP, kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Pembelajaran. Guru mempunyai kesempatan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Perasaan. Senang, bahagia, bersyukur karena mempunyai kesempatan menjalankan prakarsa perubahan yang saya rancang. Dan penerapan ke depan ingin mencoba strategi pembelajaran untuk KD lain dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Harapan dan simpulan dari aksi nyata 1.3. Dengan melakukan aksi nyata visi guru penggerak, membuat replika tahap pembelahan sel menggunakan plastisin untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, diharapkan guru penggerak bisa menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dimensi yang disasar dalam proses pembelajaran ini adalah kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Demikian dari saya, Rindarti Fatur Rohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.